aku bakalan bahas orang yang sudah mempraktikkan skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Kerugiannya mencapai 64,8 miliar US dollar. Wow. Awal memulai bisnisnya, Madoff hanya fokus pada saham-saham kecil. Madoff itu menjanjikan keuntungan yang lebih besar di atas dari market saat itu. Mereka tuh seakan-akan tuh berebut untuk menyimpan aset mereka ke perusahaan Madoff. Namun, pada para investornya, Madoff itu berbohong dengan mengatakan dia menggunakan strategi investasi yang bernama split strike conversion. Para ahli keuangan saat itu banyak yang sudah terpedaya oleh Madoff. Halo, assalamualaikum. Hai, kalian suka nggak sih kalau aku buat video yang membahas misteri dan kasus-kasus kriminal seperti ini? Kalau misalnya kalian kurang suka, kalian kasih tahu aku ya, biar aku bisa berkembang. Dan kalau misalnya kalian suka nih, minta tolong di-share ya, like dan subscribe juga bagi kalian yang belum subscribe, biar channel aku ini berkembang dan bisa monetisasi deh. Syukur-syukur sih bisa jadi sumber penghasilan buat aku. Amin. Siapa sih yang nggak mau kaya hari gini, punya penghasilan besar? Usaha apa aja boleh kok, asal dengan cara yang halal ya, gak merugikan orang lain, apalagi sampai melakukan tindak kriminal. Jangan deh, seperti kasus yang akan aku ceritakan hari ini. Kalian pernah denger gak sih skema Ponzi? Jadi itu adalah bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, memberikan keuntungan pada investor lama yang bersumber dari dana investor baru. Nah, jadi Ponzi ini adalah nama dari seseorang yang berbisnis dengan cara tersebut, namanya Charles Ponzi. Tapi hari ini aku nggak bakalan bahas Charles Ponzi. Aku bakalan bahas orang yang sudah mempraktikkan skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Kerugiannya mencapai 64,8 miliar US dollar. Wow, itu tuh kalau dirupiahin, dikursin sekarang 4.000 sekian itu sekitaran 900 triliun. Wow, fantastik sekali nggak sih? Coba deh bayangin, kalau punya uang segitu banyak mau dibeliin apa? Sekarang aja kayak punya duit 50.000, 100.000 aja udah gatel pengen jajan seblak. Iya nggak sih? Atau aku doang? Ups. Nah, jadi orang yang mempraktikkan skema Ponzi terbesar ini bernama Bernard Madoff. Kita bakalan manggilnya Madoff aja ya. Madoff itu lahir pada tahun 39 di Queens, New York. Dia anak dari imigran Eropa. Madoff meraih gelar sarjana ilmu politik di Hofstra University. Setelahnya, Madoff melanjutkan studinya di Brooklyn Law University. Selama setahun sebelum akhirnya Madoff terjun ke dunia investasi. Pada umurnya yang ke-22 tahun, Madoff bersama istrinya Ruth membangun perusahaan investasi yang bernama Bernard L. Madoff Investment Securities dengan menggunakan semua tabungan miliknya dan pinjaman dana dari keluarganya. Awal memulai bisnisnya, Madoff hanya fokus pada saham-saham kecil. Hingga pada awal tahun 70, Madoff menjadi salah satu dari 5 pialang dalam sistem perdagangan di Nasdaq. Bagi kalian yang nggak mengerti istilah Nasdaq, berarti kita sama. Aku juga nggak tahu kok. Tapi setelah browsing, Nasdaq itu adalah salah satu bursa efek besar di New York, singkatan dari National Association of Securities Dealer Automated Quotation Stock Market. Lanjut ke ceritanya ya. Seiring berjalannya waktu, Madoff yang memiliki citra dan profil yang bagus merevolusi sistem Nasdaq dengan menghadirkan sistem perdagangan elektronik modern. Hingga pada tahun 90, Madoff berhasil menjadi salah satu chairman di Nasdaq. Dengan posisi strategis tersebut, dengan mudah Madoff mendapatkan relasi dan investor baru untuk perusahaannya. Banyak juga institusi keuangan yang mempercayakan asetnya untuk dikelola oleh perusahaan Madoff. Mereka tuh seakan-akan tuh berebut untuk menyimpan aset mereka ke perusahaan Madoff karena Madoff itu menjanjikan keuntungan yang lebih besar di atas dari market saat itu. Tapi kenyataannya, perusahaan Madoff itu sudah tidak bergerak di bidang investasi pada tahun 91. Nah, pada tahun 91 hanya menerima dana dari investor dan menyimpannya ke bank milik akun pribadinya dan membelikannya obligasi. Yang sebenarnya itu bunga dari obligasi itu setahunnya hanya 2%. Sedangkan yang dia janjikan ke para investornya itu bernilai belasan persen. Nah, terus bagaimana cara Madoff memberikan keuntungan pada para investornya? Jadi, Madoff itu memberikan keuntungan kepada para investor lama dari dana investor baru. Bagaimana yang kita kenal dengan istilah skema Ponzi tadi. Namun, pada para investornya, Madoff itu berbohong dengan mengatakan dia menggunakan strategi investasi yang bernama split strike conversion, di mana dia selalu beli dan jual saham blue chip di waktu yang tepat. Ibarat kata, beli saat di bottom dan jual saat di pucuk.
Dan ternyata Madoff ini sudah melakukan skema Ponzi ini bertahun-tahun lamanya. Bahkan sebelum dirinya menjadi bagian dari Nasdaq. Para ahli keuangan saat itu banyak yang sudah terpedaya oleh Madoff. Tapi sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Hingga pada tahun 99, seorang analis keuangan bernama Harry Markopolos mendapat tugas dari atasannya untuk mempelajari strategi investasi Madoff. Saat mempelajari portofolio bisnis milik perusahaan Madoff, tak sampai 4 jam, Markopolos langsung memastikan jika investasi yang dilakukan Madoff murni skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Markopolos mengungkapkan beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam investasi di perusahaan Madoff. Markopolos juga bahkan mempublikasinya ke media dan melaporkannya ke SEC, seperti Otoritas Jasa Keuangan di Amerika. Namun, karena status Markopolos yang bekerja di lawan bisnis Madoff, sehingga laporan dari Markopolos tersebut tidak pernah ditanggapi serius. Pada tahun 2008, skema Ponzi yang dilakukan Madoff akhirnya terkuak dengan sendirinya. Setelah terjadi krisis finansial global, para investor berbondong-bondong datang ke perusahaan Madoff untuk mencairkan dana investasi mereka. Karena banyaknya klaim yang diajukan para investor, sedangkan dana yang ada di tangan Madoff hanya sedikit, sehingga Madoff tidak bisa mengembalikan sebagian besar dana para investor. Akhirnya, pada Desember tahun 2008, Madoff ditangkap dan terungkaplah kasus penipuan yang sudah dilakukannya selama ini. Perkiraan kerugiannya mencapai 64,8 miliar US dollar. Wow banget nggak sih? Terus, apa hukuman yang Madoff terima setelah melakukan praktek skema Ponzi terbesar dalam sejarah? Madoff akhirnya dijatuhkan hukuman 150 tahun penjara dan denda sebesar 7,2 miliar US dollar. Nah, terus bagaimana dengan keluarganya? Yang pasti kan mereka juga ikut menikmati tuh hasil dari penipuan skema Ponzi terbesar yang dilakukan Madoff. Memang, pada saat Madoff terkena kasus hukum tersebut, keluarganya sama sekali tidak mendampingi Madoff, termasuk istrinya Ruth. Tapi istrinya Ruth mengalami depresi berat dan kedua anaknya meninggal karena mengakhiri hidupnya dan juga karena terkena penyakit kanker. Lalu pada April tahun 2001, tepatnya setahun lalu, Madoff tutup usia di dalam tahanan karena penyakit komplikasi yang dia derita. Nah, segitulah kasus dari Bernard Madoff atau Bernie Madoff yang bisa saya ceritakan. Jadi, apa kalian masih berminat menjadi kaya dengan jalur instan, apalagi dengan cara nggak halal? Karena bukan hanya pelaku yang mendapat ganjarannya, tapi juga keluarga yang menjadi imbasnya. Karena menurut aku pribadi nih, keluarga itu lebih bernilai dari jumlah uang berapapun banyaknya. Iya nggak sih? Ya kan? Oke deh, kalau gitu sampai di sini cerita kali ini. Jika terdapat informasi yang saya berikan salah dalam video ini, tolong dikoreksi ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.